Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi matriks. Apa itu matriks? Matriks merupakan suatu susunan angka-angka yang bukan bertujuan untuk memberikan jumlah nilai untuk sekumpulan angka tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, matriks digunakan antara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, transformasi geometri, program komputer, dan jadwal siaran televisi. Jika Anda pernah mendengar kata matriks, tentu Anda pun pernah mendengar filmnya, yaitu film Matrix, di mana film yang diaktori oleh Keanu Reeves ini menceritakan tentang kehidupan dunia, di mana kehidupan itu diatur oleh sebuah program yang disebut matriks, di mana matriks adalah susunan angka-angka yang meliputi kehidupan manusia pada film tersebut. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel kita tahu informasi tentang daftar stok pakaian pada 3 butik di daerah Talang. Terdapat stok pakaian pria, pakaian wanita, dan pakaian anak. Informasi yang tersaji pada daftar stok ini dapat kita sajikan dalam bentuk matriks, yaitu 15, 27, 10, 25, 13, 8, dan 11, 21, 30 berdasarkan susunan angka-angka yang disusun berbaris atau disusun berkolom. Nah, bentuk dari susunan angka-angka ini itu berbentuk persegi panjang, di mana menggunakan tanda kurung biasa. Bentuk ini ya yang dinamakan bentuk matriks. Matriks dinamakan menggunakan huruf kapital. Jadi, matriks A didefinisikan sebagai matriks yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom menggunakan tanda kurung biasa dan berbentuk persegi panjang. 15, 27, 10 merupakan elemen baris pertama. 26, 13, 8 merupakan elemen baris kedua. 11, 21, 30 merupakan elemen baris ketiga. Sedangkan kolom ke-1 adalah 15, 26, 11. Kolom kedua 27, 13, 21 dan kolom ketiga adalah 10, 8, 30. Nah, angka-angka yang disusun berbentuk persegi panjang menurut aturan baris dan aturan kolom dalam tanda kurung biasa atau kurung siku dinamakan matriks. Misalnya ada matriks P 15, 27, 10, 26, 13, 8, dan 11, 21, 30. 15, 27, 10, 26, dan seterusnya disebut dengan unsur-unsur matriks atau anggota dari matriks P. Anggota dalam baris ke I dan kolom ke J diwakili oleh A, I, J. Misalnya, dalam matriks P ini A23 mewakili 8, di mana anggota matriksnya terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Baris pertama, baris kedua, kolom pertama, 2, 3. Jadi 8 merupakan anggota matriks P yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga. A31 artinya anggota matriks yang mewakili
baris ketiga, kolom ke-1. 1, 2, 3, baris ketiga, kolomnya 1 ke 1. Berarti angkanya adalah 11. Jadi A31 mewakili 11, yaitu anggota matriks yang letak pada baris 3, kolom 1. A12 artinya matriks yang terletak di baris pertama, kolom kedua, yaitu 27. Jadi kita ulangi, A23 baris kedua, kolom ketiga, berarti 8. A31 baris ketiga, 1, 2, 3, kolom ke-1, 11. Dan yang ketiga A12 baris ke-1, kolom kedua, yaitu 27. Selanjutnya, perhatikan matriks berikut ini. Anggota matriks A21 adalah baris kedua, kolom ke-1. 1, 2, kolom ke-1, 1. Berarti angkanya adalah? Iya, betul, 0. A32, baris ketiga, kolom kedua, yaitu 4. A11, baris ke-1, kolom ke-1. Adalah? Iya, 1. Berikutnya A12 yaitu baris ke-1, kolom kedua, negatif 3. A22 baris kedua, kolom kedua, yaitu? Iya, 2. A31 baris ketiga, 1, 2, 3, kolom ke-1. Maka angkanya adalah 3. Selanjutnya matriks B. Yang pertama B32. Artinya baris ketiga, kolom kedua. 1, 2, 3. Maka ini anggota barisan ketiga. Kita lihat kolom kedua, kolom ke-1, kolom kedua. Maka angkanya adalah 1. B11 baris ke-1, kolom ke-1. Berarti iya. Berikutnya B13 baris ke-1, kolom ke-3. Iya, berikutnya B23 baris kedua, kolom ke-3. Anda lanjutkan B21. Iya, betul. Selanjutnya B33 negatif 9. B12 negatif 5. Berikutnya B31 7. Dan yang terakhir B22 iya 6. Itulah anggota-anggota matriks B dan anggota-anggota matriks A. Selanjutnya, matriks didefinisikan sebagai sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi atau persegi panjang, terdiri atas baris dan kolom, serta dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Anggota yang ditulis mendatar disebut dengan baris, jadi yang mendatar seperti ini ya. Sedangkan anggota yang ditulis menurun disebut dengan kolom. Nah, ordo suatu matriks, jadi suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M dikali N, di mana artinya adalah banyak baris dikali banyak kolom. Nah, M kali N ini tidak perlu kita sederhanakan. Jadi tetap buat M kali N. Misalnya barisnya 3, kolomnya 2, berarti ordo matriks itu adalah 3 kali 2, bukan 6.
Sekali lagi saya ulangi, jika suatu matriks memiliki baris tiga baris dan 2 kolom, maka ordo matriks tersebut adalah 3 kali 2. Berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks yang berjumlah barisnya hanya satu disebut matriks baris. Contohnya matriks A, di mana matriks A barisnya ada satu, kolomnya ada 2. Sedangkan matriks B barisnya ada satu, kolomnya ada 3. Jadi baris itu yang disusun horizontal, kolom yang disusun secara vertikal. Jadi ini 2 kali 1 ordonya ini, matriks A ordonya 1 kali 2, matriks B ordonya 1 kali 3. Matriks yang hanya memiliki satu baris ini disebut dengan matriks baris. Kebalikannya, matriks yang hanya memiliki satu kolom disebut dengan matriks kolom. Contohnya matriks A adalah matriks 2 kali 1, barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Sedangkan matriks B adalah matriks berordo 3 kali 1, barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Berikutnya, matriks 0 adalah matriks yang anggota-anggotanya semuanya adalah 0. Contohnya matriks A dan matriks B. Selanjutnya, matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Jadi matriks A ini berordo 2 kali 2, matriks B berordo 3 kali 3. Nah, jika baris dan jumlah kolom yang sama, kadang-kadang hanya dinotasikan sebagai angka 1 saja. Contoh matriks A ini berordo 2, yang artinya 2 baris 2 kolom. Matriks B berordo 3, artinya 3 baris 3 kolom. Selanjutnya matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota lainnya 0. Contohnya matriks A, matriks berordo 2, diagonal utama adalah 51 dan angka-angka lainnya 0. Maka ini disebut dengan matriks diagonal. Contoh matriks B, 02 diagonal utamanya, jadi salah satunya tidak 0. Yang lainnya 0, tetap disebut dengan matriks diagonal. Yang berikutnya matriks C, diagonal utamanya 2, 1, 3, anggota lainnya adalah 0. Jadi matriks C ini adalah matriks berordo 3. Sedangkan matriks D juga matriks berordo 3, di mana kebetulan diagonal utamanya hanya ada satu yang tidak 0. Sedangkan anggota lainnya adalah 0. Matriks A, B, matriks berordo 2 merupakan matriks diagonal. Matriks C dan D berordo 3 juga merupakan matriks diagonal. Selanjutnya, matriks skalar adalah matriks diagonal di mana anggota-anggota diagonal utamanya bernilai sama. Kalau kita lihat ini diagonal utamanya sama-sama nilainya 3 dan matriks B sama-sama bernilai negatif 5. Sedangkan anggota lainnya adalah 0. Selanjutnya, matriks identitas adalah matriks diagonal utama semua anggota diagonal utamanya adalah 1. Contohnya ini matriks berordo 1, matriks berordo 2, dan matriks berordo 3. Matriks A, matriks B, dan matriks C adalah matriks identitas. Lalu apa yang dinamakan dengan matriks transpos? Transpos matriks A ditulis A pangkat T merupakan pergeseran semua anggota-anggota matriks dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya, matriks A, matriks dengan jumlah baris 1, jumlah kolom 3. Nah, matriks A ini disusun berdasarkan baris. Maka kalau ditranspos 1, min 2, 3 disusun berdasarkan kolom. Kalau ini menyamping, kalau ditranspos menjadi ke bawah.
Jadi matriks A ordonya 1 kali 3, kalau ditranspos berubah menjadi 3 kali 1. Dari matriks baris menjadi matriks kolom. Itu yang dimaksud dengan matriks transpos atau transpos matriks. Berikutnya matriks B. Min 3, 1, 5, 4, 2, min 6 berubah menjadi min 3, 5, 2, 1, 4, min 6. Kalau saya menyebut sebagai baris. Jadi min 3, 1 baris menjadi min 3, 1 kolom. 5, 4 baris menjadi 5, 4 kolom. 2, min 6 baris menjadi 2, min 6 kolom. 3, min 3, 1, 5, 4, 2, min 6 menjadi min 3, 5, 2, 1, 4, min 6. Cara membaca matriks itu dibaca berdasarkan barisnya. Jadi matriks B berordo 3 baris, 2 kolom. Setelah ditranspos menjadi 2 baris, 3 kolom. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika yang pertama memiliki ordo yang sama, otomatis matriks pertama sama dengan matriks kedua bentuknya. Dan yang kedua, semua anggota matriks yang bersesuaian atau seletak sama. Contoh, diketahui matriks A 2 min 1 min 9 3 dan matriks B adalah X min 1 min 9 Y dikurang X. Tentukan nilai X dan Y jika A sama dengan B. Kalau kita lihat sekilas, bentuk matriks A, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sedangkan matriks B, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Maka bisa kita simpulkan matriks A punya ordo yang sama dengan matriks B. Syarat pertama terpenuhi. A sama dengan B, kalau kita perhatikan, elemen yang letaknya harus sama. Min 1 terletak di 1, 2 pada matriks A. Min 1 pada matriks B terletak juga 1, 2. Maka 1, 2 pada matriks A sama dengan 1, 2 pada matriks B. Kita perhatikan satu lagi, 2, 1, baris kedua kolom ke-1 pada matriks A bernilai negatif 9. Sedangkan baris kedua kolom ke-1 pada matriks B juga bernilai negatif 9. Maka bisa disimpulkan matriks A sama dengan matriks B. Dengan demikian, nilai X pada 1, 1 di matriks B sama nilainya dengan 1, 1 pada matriks A. Maka nilai X sama dengan 2. Sehingga untuk komponen ataupun elemen baris kedua, kolom kedua, di mana pada matriks A adalah 3, pada matriks B adalah Y dikurang X, bisa kita hitung di mana X-nya adalah 2. Maka Y dikurang X sama dengan Y. Diubah dulu ya, negatif X pindah ke kanan, jadi Y sama dengan X ditambah 3. X-nya adalah 2. Ini perhitungan sebelumnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti X-nya 2, Y-nya 5. Baiklah, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda sudah mendengarkan penjelasan tentang matriks, definisi matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, dan kesamaan dua matriks. Tugas kita pada pertemuan kali ini adalah silakan Anda membuat resume dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Silakan Anda tulis di buku catatan, lalu dokumentasikan dan kirim fotonya ke bagian tugas. Selamat belajar dan tetap semangat.